wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pehobi kayu. Jumpa lagi dalam video bagian kedua, yaitu tentang mengupas tentang table saw Ryu RTS 10. Bagian ini akan saya ulas tentang spesifikasi dan nanti kita akan tes untuk memotong kayu. Saksikan. Baik, yang pertama adalah mesin table saw Ryu RTS 10 ini memiliki daya listrik 2000 watt dan memiliki RPM 4800 putaran per menit. Kemudian lebar meja utamanya itu 45 cm, kemudian panjangnya itu 63 cm. Kalau kita ukur dari pinggir meja extension itu lebarnya menjadi 95 cm dan panjangnya menjadi 95 cm juga. Kemudian kalau kita lihat bahan-bahan yang digunakan oleh mesin ini, di bagian atasnya itu meja ekstensinya itu kiri kanan dan depan itu menggunakan plat besi ya. Plat besinya itu cukup tebal, cukup kokoh. Kalau meja utamanya itu terbuat dari bahan aluminium. Bahan aluminium, saya pikir ini lumayan halus ya pengerjaannya. Kemudian slot tracknya juga dari aluminium seperti ini. Kemudian kita lihat material bodi ya. Material bodi mesinnya itu terbuat dari metal. Terbuat metal. Ini saya pikir kokoh sekali. Kemudian sektor kaki-kaki juga dari metal yang cukup tebal ya. Dari metal yang tebal. Nah, untuk material handle-nya, pengaturan ketinggian blade itu dari plastik ya. Dari plastik. Kemudian untuk tuas pengunci fence-nya juga terbuat dari plastik. Ini cover blade-nya juga terbuat dari plastik ya. Ini seperti ini spesifikasinya. Di samping kanan ada tempat untuk menyimpan pustik ya. Pustik. Kemudian di bagian depan ada saluran untuk vacuum cleaner. Kemudian di sebelah kiri ini ada kaitan ya, 2 dari plastik. Ini fungsinya untuk sebagai tempat menggulung kabel ya, jadi rapih gitu ya, seperti ini ya. Jadi kabelnya tidak menjuntai ke lantai, bisa kita selipkan di kaitan ini. Seperti ini ya. Kemudian material dari meter guide-nya itu terbuat dari aluminium ya, cukup keras. Kemudian ini penguncinya dari plastik. Kemudian slot tracknya itu dari aluminium padat. Ini fence-nya juga dari aluminium. Secara umum mesin RTS 10 ini dari sisi material itu sudah bagus sekali karena mayoritas terbuat dari metal. Dia ada fitur kaca pembesar ya, sehingga kita bisa dengan mudah melihat berapa senti kayu yang akan dipotong dengan memindahkan atau melebar fence. Kemudian ini tombol on off-nya ya. Tombol on off-nya seperti ini. Nah, ini saya mau mengulas tentang mekanisme untuk menurunkan atau menaikkan pisau. Nah, ini untuk menaikkan pisau, ini tuas ini kita putar ke kanan ya. Seperti ini. Kalau kita putar ke kanan, maka pisaunya akan naik ya.
Oke. Kemudian ada tuas pengunci sudut kemiringan pisau ya. Kalau kita mau merubah sudutnya, tuasnya kita longgarkan dulu ke sebelah kiri. Nah, setelah longgar, kemudian putar yang lingkaran besar nih warna hitam sesuai dengan sudut yang kita inginkan. Maksimal sudut potong kemiringan adalah 45 derajat. Apabila sudah 45 derajat, maka kita kunci ya. Ini tuas ini kita kunci ya, seperti ini. Nah, kunci, otomatis nanti pisaunya itu akan miring 45 derajat seperti ini. Selanjutnya, mekanisme untuk mengganti pisau itu kita harus membuka ini ya. Di sini ada skru membuka mejanya seperti itu. Kita buka dulu ya. Ada 2 skru yang harus kita buka. Kita buka ya. Ini sehingga kita bisa leluasa untuk mengganti pisaunya seperti ini. Kemudian keunggulan dari dia pakai mekanisme seperti ini, sehingga ketika kita memotong kayu yang relatif kecil tidak akan masuk ke celah-celah pisau ya. Jadi seperti ini mekanismenya, ini plastik ya, seperti ini dalamannya ya. Kalau mau buka, kalau mau ganti pisau blade harus buka dulu satu bagian dari mejanya. Jadi cukup apa, kita pasang lagi. Ini di video yang bagian pertama saya lupa untuk memperlihatkan cara masang cover bed. Ini gampang saja, ini tinggal dimasuki kemudian ditekan seperti ini cover bednya. Tapi untuk pengerjaan biasanya sih cover bed tidak dipakai ya, karena biasanya ketika mendorong kayu di sini biasanya agak macet sedikit, sehingga untuk tes nanti nggak usah pakai cover bed. Oke, setelah ini kita akan tes potong kayu. Baik, tes potong pertama kita akan tes cross cut menggunakan meter guide ini supaya kita mengetahui apakah meter guide ini presisi atau tidak. Saya tesnya itu menggunakan kayu jati Belanda kaso ya, 6 cm kali 4 cm. Saya akan tes cross cut dengan sudut 0 derajat ya. Artinya dia harus lurus. Oke, pertama kita colokkan dulu. Oke, kita operasikan untuk pertama kalinya ya. Oke, setelah tes pertama dinyalakan, suaranya kalau saya bandingkan dengan circular saw mirip-mirip dengan circular saw, tetapi ini hasil pemotongannya itu lebih halus ya, lebih halus. Kemudian kita tes siku atau tidaknya. Siku sekali ya ini. Hasil pemotongan bisa kita sebut bahwa meter guide ini itu cukup akurat ya. Ketika kita pilih sudut 0 derajat, hasilnya itu tegak lurus ya. Hasilnya tegak lurus, hasil pemotongannya itu sangat rapi dan siku. Oke, itu cross cut. Sekarang kita akan tes
rip cut ya, belah dengan menggunakan fence-nya. Saya pakai pakai 3 cm ya. Di sini kita lihat ini lebarnya 3 cm. Apakah nanti hasilnya 3 cm? Oke, kita tes rip cut 6x4 kasau jati belanda. Ini harus pakai akustik ya. Ringan sekali ya rasanya, membelah kasau 6x4 cm itu sama sekali ringan, tidak ada hambatan ya. Tadi saya tidak terlalu tidak terlalu mendorong. Kemudian kita cek ya, 3 cm ya, tadi 3 cm di Nah, ini hasilnya 2,75. Jadi ada 2,7, 2,75. Nah, artinya apa? Artinya ukuran ini itu harus dikalibrasi, karena ketika kita mau motong 3 cm ternyata hasilnya 2,75, sehingga kalau misalnya kita mau memotong kayu 3 cm, di sininya kita lebihkan ya 2 mili. Kita akan coba memiringkan pisaunya 45 derajat. Kita coba cross cut ya. Ini hasilnya ya 45 derajat. Dia harus membentuk sudut 90 derajat ketika disambungkan. Hasilnya siku ya. Hasilnya siku 90 derajat. Oke, tes selanjutnya kita akan mengetes meter guide ini dengan sudut 45 derajat ya. Sudut 45 derajat. Apakah hasilnya juga 45 derajat? Seperti ini ya. Hasilnya ini ada kurang ya, hasilnya seperti ini. Kita cek apakah siku atau tidak. Siku ya, nempel dua-duanya, sisi atas dan sisi samping dari siku besi ini. Jadi bisa kita katakan bahwa meter kayak gini lumayan presisi, artinya antara slot ini dengan ini tegak lurus ya, 90 derajat, dan ukuran derajat di meter guide ini pun cukup sangat akurat. Yang jadi catatan adalah hanya fence-nya saja harus dikalibrasi. Oke, itulah tadi tes untuk memotong kayu, baik cross cut, rip cut, maupun kita memainkan sudut kemiringan pisau maupun sudut kemiringan dari meter guide.
Secara umum lumayan bagus ya, namun catatan sedikit bahwa ukuran di rulernya itu harus dikalibrasi. Ada perbedaan antara bacaan ruler dengan jarak reel yang dihasilkan oleh pemotong. Kemudian catatan yang kedua itu gigi-gigi untuk memutar sudut kemiringan itu terbuat dari plastik, sehingga ada kemungkinan kalau terlalu sering digunakan merubah sudut kemiringan itu lebih cepat rusak karena terbuat dari plastik. Itu saja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Ingat, dari sepotong kayu kita bisa membuat apa saja. Terima kasih. Saksikan video-video saya selanjutnya.